Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Kusnawatina. Saya Siti Fatmawati. Saya Putri Sekarayu Pertiwi. Saya Dila. Di sini kami akan menceritakan cerita singkat sejarah Candi Prambanan. Sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini diduga dibangun oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Maha Sambu. Dugaan tentang pembangunan Candi Prambanan didasarkan oleh isi prasasti Shiwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 886 Masehi ini dibuat pada periode kepemimpinan Rakai Pikatan. Seperti dikutip dari laman Borobudur Park, prasasti Shiwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Menurut prasasti Shiwagra, pembangunan candi ini ditujukan untuk memuliakan Dewa Shiwa. Berangkat dari situ, kompleks candi ini dikenal juga dengan nama Shiwagra yang artinya rumah Shiwa dan Shiwalaya yang artinya ranah Siwa atau alam Siwa seperti dikutip dari Seni Rupa Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Selanjutnya, bangunan Candi Prambanan disempurnakan terus-menerus oleh Raja-Raja Medang Mataram, seperti Raja Daksa dan Raja Tulodong. Pembangunan kompleks Candi Prambanan juga diperluas dengan membangun ratusan candi tambahan di sekitar candi utama. Candi ini juga berfungsi sebagai tempat pegelaran upacara-upacara Kerajaan Mataram. Kompleks Candi Prambanan punya 4 arah penjuru mata angin. Candi utama menghadap ke timur. Kompleks candi sendiri terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu Candi Surya, Wisnu, dan Brahma. Lalu 3 candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 candi Apit di antara candi-candi Trimurti dan Wahana di utara dan sekatan. 4 candi Kelir di 4 mata angin tempat di belakang pintu masuk zona inti. 4 candi Patoh di 4 sudut zona inti dan 224 candi Perwara. Bentuk candi Prambanan mengikuti Gunung Suci Mahameru yang disebut sebagai tempat dewa bersemayam. Model kompleksnya sendiri mengikuti model alam semesta yang menurut konsep kosmologi Hindu berbagi atas beberapa lapisan tanah, alam, atau loka. Selanjutnya, penemuan dan penjarahan Candi Prambanan. Candi Prambanan ditemukan pada tahun 1773 oleh C. Alons, surveyor Belanda di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Namun, reruntuhan Candi Prambanan tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian lalu dilakukan pada tahun 1880-an. Namun upaya ini malah menyuburkan penjarahan ukiran dan batu candi, seperti dikutip dari Wisata Ziarah oleh Geges Ulung. Dokter Belanda, pemerhati arkeologi dan budaya Isaac Groneman lalu melakukan pembongkaran besaran pada candi ini. Batu-batu candi diletakkan sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca dan relief candi diambil warga Belanda untuk dijadikan hiasan taman. Sementara itu, batu candi digunakan warga lokal untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Kisah-kisah Candi Prambanan. Ada sejumlah kisah yang menjadi legenda di Candi Prambanan. Contoh sejarah perebutan kekuasaan antara dinasti Sailendra dan Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Prabu Baka pada kisah ini mungkin dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Sailendra. Rakai Pikatan adalah Bandung Bondowoso dan Paramandhardani, putri Samaratungga serta istri Rakai Pikatan merupakan Roro Jonggrang. Sementara itu, legenda Roro Jonggrang mengisahkan tentang candi-candi Bandung Bondowoso yang tidak rampung dan kini dikenal sebagai Candi Sewu. Arca Duga di ruang utara Candi Utama Prambanan sendiri disebut sebagai perwujudan Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi batu karena ingkar janji. Beberapa candi jadi reruntuhan. Dinasti Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu Jaba di luar, Tengahan di tengah, dan Jeron di dalam. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Pelataran luar dan tengah dahulu dikelilingi pagar batu yang kini telah runtuh.
Di pelataran tengah terdapat candi-candi memusut yang bentuk dan ukurannya sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah hancur, tersisa reruntuhannya saja. Sementara itu, di pelataran dalam terdapat tempat suci yang semula dikenal gerbang-gerbang. Kini hanya gapura Padurakasa di sisi selatan Candi Prambanan yang masih utuh. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.